Setiap musim hidup kami Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati ibadah sore hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang ambil pelayanan, baik kami singer, WR, main musik, bahkan beliau nanti yang memberikan firman. Kami semua anak-anak Tuhan akan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengawali ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin.
kepadamu Tuhan, karena Kau Allah yang mulia, Maha Besar, yang kami cinta. Alamu
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
melewati jalan yang begitu sesat, melewati tangisan, apakah masih ada harapan? Mungkin secara pribadi, Tuhan saya punya iman. Dan Tuhan tahu iman saya. Tetapi kalau kita tengok, gunung itu belum beranjak. Mujizat itu belum datang. Apakah kita masih meragukan Tuhan? Tetaplah percaya. Walaupun gunung itu belum berpindah, walaupun mujizat itu belum datang, walaupun yang kita nanti-nantikan pengharapan itu belum juga muncul, tetaplah percaya. Tuhan selalu setia. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun kita berada di lembah yang gelap, asal Tuhan bersama kita, kita akan dimampukan untuk melewati. Hingga waktunya nanti Tuhan membukakan pintu, membukakan jendela, membukakan tingkap-tingkap surga. Kita mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Kita akan ujian walaupun gunung itu tidak berpindah. Kami masih percaya Tuhan, bahwa Tuhan punya kuasa.
kita berdoa. Tuhan terima kasih. Banyak hal yang kami tidak mengerti. Sungguh kami tidak mengerti. Dan sungguh kami tidak berdaya dengan semua tuntutan yang ada. Dengan keadaan yang tidak pernah berubah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan Tuhan yang membelah laut bagi kami. Maka kami berjalan sampai di tempat, sampai ujung, sampai selesai. Semua diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami hanya punya iman percaya. Dan kami perkatakan firman-Mu. Maka Tuhan bekerja. Kebaikan Tuhan mengikuti hidup kami. Sehingga tidak Kau biarkan sedikit pun kami mengeluh, sedikit pun kami bersungguh-sungguh. Kami hanya bisa bilang Tuhan terima kasih. Apapun keadaan kami percaya bahwa rencana-Mu indah bagi kami. Apa yang kami pilih, apa yang kami tentukan, apa yang kami mau Tuhan, biarlah semua yang daripada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Jalan keselamatan kami satu-satunya yang tidak pernah gagal menolong kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan dan mari Roh Kudus bekerja. Tambahkan banyak hikmat, marifat buat kami. Dan kami connectingkan Tuhan akal budi kami untuk Kau pakai untuk memahami firman-Mu sore hari ini. Buat kami mengerti Tuhan. Apa yang Kau mau, apa yang Kau rancangkan. Tidak pernah sesuatu yang buruk. Dan ketika kami memahaminya, biar Tuhan yang bekerja. Kami siap dipakai Tuhan untuk diutus kemanapun Kau mengutus kami. Jadi berkat dan jadi terang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Lembutkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Saya tak megangin aja, tak bikin musik. Ya, terima kasih buat ibadah sore hari ini. Itu suatu anugerah buat Tuhan. Biasanya kalau Tuhan mau saya menyampaikan sesuatu, saya harus ngalaminya dulu. Apakah itu mendadak, apakah itu sudah berwaktu-waktu yang lalu. Tapi Tuhan pastikan saya harus menang dulu. Dan ketika firman ini disampaikan, maka kekuatan Tuhan itu mengalir. Kuasa Tuhan itu bekerja. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang free will. Ya, free will yaitu kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, free will, kehendak bebas itu pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan. Siapakah kita? Orang berdosa yang tidak layak, yang gak bisa apa-apa kecuali ngaco. Tapi Tuhan mau mati-matian nyelamatin kita. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau mati buat kita. Tidak ada hal yang murah di sini. Tidak ada hal yang murah di sini. Awal mula penciptaan, Tuhan itu menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang pasti. Bukan iseng. Sekali lagi punya tujuan yang pasti. Punya kehendak yang pasti. Di mana semua itu akan mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan membuat kita besar. Karena bangsa Tuhan, bangsa yang besar. Bukan cuma keluarga anaknya banyak, bukan. Tapi kita jadi berkat di bangsa-bangsa yang besar. Free will, kehendak bebas, artinya kemampuan yang diberikan Tuhan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan pilihannya. Bukan kesukaan. Bukan kesukaan.
pilihannya sendiri tanpa paksa. Yang kita garis bawahi adalah kemampuan yang diberikan Tuhan. Kenapa kita dibilang kemampuan? Kalau Tuhan gak mati buat kita, gak nebus dosa kita gak dilayakkan, kita gak terima pengampunan, jangankan kemampuan, keberanian aja gak berani. Kita hina. Tuhan mau selamatin kita, mati di kayu salib demi kita, karena Dia menciptakan kita pada awalnya sempurna. Jatuhnya manusia karena keserakahan, keinginan kita. Semua pasti diawali dari semua itu. Kemudian kita salah langkah. Di zaman dulu tidak ada pengampunan, salah ya buang, mati. Putus hubungan dengan Bapa, putus hubungan dengan Tuhan. Zaman sekarang minta ampun diampuni. Zaman sekarang. Bedanya kalau zaman dulu kita belum punya kemampuan sehingga manusia dibuang ke bumi. Kalau zaman sekarang kita diberi kemampuan, keberanian percaya bahwa kita terima pengampunan, kita dilayakkan, kita bisa bangkit. Ya. Kalau zaman dulu nggak ada, zaman sekarang ada. Next. Jadi kemampuan yang diberikan Tuhan dimulai sejak kematian Tuhan Yesus menebus dosa dan kesalahan seluruh manusia, sehingga manusia terima freedom, kebebasan, freedom, kemenangan dari Tuhan yang mengandung free will. Ya. Kemampuan ini yang mengaktifkan kesadaran kita, ya. Manusia berbeda. Saya pernah jelasin toh kenapa kita punya akal budi, supaya connecting dengan hikmat Tuhan, nangkep. Binatang nggak bisa terima hikmat Tuhan, dia nggak punya akal budi. Bisa dikasih tahu, tapi nggak bisa nangkep. Dan Tuhan nggak berurusan dengan binatang. Tuhan hanya berurusan dengan kita, satu-satunya ciptaan manusia yang diberi akal budi. Sehingga karena kita punya akal budi, kita bisa nangkep maksud Tuhan. Free will berjalan, harusnya berjalan. Karena free will itu membuat kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi free will dari Tuhan bukan buat kita seneng-seneng sakarepe dhewe ngawur. Tidak. Tapi berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Back kembali. Tuhan kembalikan kita ke titik nol. Aku mati buat kamu. Piye carane aku tak nyelametno kamu? Aku mati, aku ndak kenal kamu, ndak tahu siapa kamu, tapi aku jamin hidupmu. Itu janji Tuhan. Dan ketika kita connecting dengan hal ini, kita mesti ngerti ada rancangan Tuhan. Free will diberikan manusia, tebusannya dengan tujuan ini, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia sejak Dia naik ke surga dengan pertolongan Roh Kudus. Perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia sudah pesan, setelah ini aku kembali kepada Bapakku, maka aku akan berimu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi gunanya Roh Kudus apa? Zaman murid-murid karena dia dampingi Tuhan Yesus, dia ngerti yang dikerjakan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, dia butuh Roh Allah. Untuk apa Roh Kudus fungsinya? Mengajar kita, ngingetin kita, menuntun kita, mendidik didikan Tuhan buat kita. Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus di sini. Free will itu 100% dipegang Roh Kudus ketika kita jadi manusia yang sekarang, manusia baru. Ya. Kedua, sadar tanggung jawab akan free will yang Tuhan percayakan dengan mulai belajar menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan meninggalkan dosa.
Tuhan tebus dosa kita bukan untuk kita ngulangi dosa. Karena dosa itu sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Kita terima kuasa pengampunan itu di sini. Untuk apa? Bukan besok ngulangi lagi yuk, diampuni lagi, ngulangi lagi, diampuni lagi. Bukan ya, itu bebal ya. Itu namanya mencobai Tuhan. Supaya kita selesai dengan dosa kita, bangkit dan memperbaiki diri, memperlengkapi diri. Saya paling senang kalau lihat statusnya Pak Yudi, saya paling senang. Wah, anak-anak aktif ini, aktif itu, program-program itu, apalagi statusnya Bu Yohana, wah ini rame. Senang banget ya. Kita diajar mengasah diri, dididik, memperlengkapi diri. Ya. Dan Roh Kudus itu selalu pegang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu ngingetin kita mana yang boleh dan mana yang gak boleh. Kita ngerti kan dosa gak dosa, ya gak lakukan yang dosa. Kita punya Tuhan, kita milik Tuhan hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Yang lain enggak. Tuhan gak lakukan dosa, tinggalkan dosa. Kita diambil dari dosa, diampuni, jadi mulia. Ada perkenanan Tuhan. Bukan buat nyemplung ke dosa lagi, baleni lagi, diampuni lagi. Bukan. Banyak orang berpikir itu biasa. Contohnya paling gampang. Kok masih bohong toh, Dek? Lah teman-temanku ya bohong kok, yang lain kan enggak apa-apa. Yang bohong kan enggak cuma aku, tapi orang banyak. Ya podo, anak-anak terjadi jangan bohong. Tetap bohong itu dosa, kita enggak usah bohong, ngomong apa adanya. Kalau terus kebohongan ditutupi kebohongan, kita nggak bisa membangun diri anak itu. Kita nggak bisa membangun diri kita sendiri. Ya, ini yang Tuhan kasih kepercayaan buat kita, mendidik. Roh Kudus akan mendidik seperti itu. Suatu hari saya bertanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, ini gimana ya? Saya nggak paham loh ini. Waktunya tinggal 2 hari. Ini gimana Roh Kudus? Roh Kudus cuma bilang ini. Sudah tak jawab setiap hari loh. Semua baik. Tuhan pegang kendali. Kenapa kamu khawatir? Khawatir karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya sudah bersyukur saja. Wih tak gampang loh. Nah itu masalah tagihan, betul? Denda 1 hari 5.000. Denda 10 hari 50.000. Itu bikin geger kalau tidak punya duit. Ya. Tapi Roh Kudus bilang gini. Sudah kamu masuk ke ruang doa saja. Ayo bertemu Tuhan. Jangan masuk, jangan ada di pelataran, masuk ruang Maha Kudus. Nyanyi, nyembah sampai tembus ruang Maha Kudus. Nah ketika saya masuk, kita nyembah, full masuk ke ruang Maha Kudus. Saya gak punya pikiran apa-apa, gak punya pertanyaan apa-apa malahan. Tuhan bilang, gak ada dari hidupmu tuh aku gak ngerti. Gak ada dari bagian hatimu aku gak ngerti. Saya tahu. Kamu belajar untuk duduk diam di kakiku. Lihat aku berperang untukmu. Lihat bagaimana aku melunaskan hutangmu. Lihat bagaimana aku akan berjalan dengan kuasaku untuk membela hidupmu. Saya cuma bisa nangis. Dan besok pagi tidak ada yang terjadi, sama saja. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, dan jaga perbuatanmu. Ya Tuhan, pas tanggal 1. Saya pergi ke kantor, saya baru mau ngomong, maaf Pak, ini saya baru ada uang segini, belum bisa lunas. Saya baru ke sana, dikasih tanda terima sudah lunas. Saya tidak tahu sampai lunasin. Sekali lagi Tuhan bekerja. Bukan saya yang jaga ke Tuhan, biarin nanti Tuhan yang bayar, aku tidak usah kerja. Enggak, kita tetap kerja. Menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perkatakan firman saja, terus perkatakan firman diulang-ulang sampai hatimu kokoh. Perkatakan firman sampai terjadi. Deklarasi di tengah-tengah firman itu deklarasi, doa langsung. Begitu ada sesuatu langsung membuat saya shock gitu.
Saya langsung bilang ini, Tuhan, aku hanya bisa mengaku dosaku dan salahku walaupun aku gak ngerti kejadian seperti ini. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Tapi aku minta ampun sama Tuhan. Tapi janjimu tiada namin. Tidak sekali-kali pun kau membiarkan aku dan meninggalkan aku. Dan kami sudah berusaha hidup dengan mencukupkan dari apa yang kami punya. Ketika firman itu kami deklarasikan sore hari ini, Tuhan, kuasamu bekerja. Cabut semua yang bukan dari Tuhan yang berusaha menghancurkan kami. Hilang. Ketika kita mulai mengalami hal ini, jaga hati karena banyak khawatir, jaga pikiran, maut, cari jalan sendiri, cari cara sendiri, dibatasi. Jaga perkataanmu, tetap mengucap syukur, perkatakan firman saja, deklarasikan kuasa Tuhan bekerja, dan perbuatanmu profetikan. Pasti kita lepas dari dosa. Yang paling abot adalah meninggalkan ikatan dosa. Nek dosa ini kita bisa tinggalkan, ikatannya yang menarik kita terus. Cuman bisa ada di level ini. Karena kita harus sadar tanggung jawab akan free will kita. Jadi free will dari Tuhan gak ada yang mengarah ke dosa, gak ada yang dosa-dosanan. Tidak ada yang mengulang jatuh bangun terus ya. Free will adalah pertobatan yang sejati. Next. Berikutnya, punya kuasa dan otoritas dari Tuhan sebagai anak-anak Allah yang mulai bertumbuh dalam iman percaya, yang bertindak atau melangkah melakukan firman Tuhan dan perintah Tuhan di kehidupan kita. Fokus jadi kehendaknya. Next berikutnya seperti ini. Ketika saya sudah mulai deklarasi, ketika saya sudah mulai perkatakan, ketika itu sudah mulai cabut, saya nggak mau diem, saya nggak mau diem. Kebiasaan saya adalah jawili orang. Piye Bu, pergumulannya? Bu, gimana Bu? Pak, gimana Pak? Yo, hati siji, berdoa bareng, tak deklarasi bareng. Jadi saya jawili semua. Supaya apa? Iman mereka ikut bul naik. Terus. Mungkin mereka ada di kota-kota yang lain, tapi mereka curhat. Mereka minta didoakan, minta dukungan, tak jawil. Masuk ke sini. Jadi kalau ini sudah lepas dari saya, kalian pasti mengalami kelepasan. Kalau ini terjadi kepada saya, kalian harus mengalami seperti ini. Jadi saya mesti mulai itu bisa sampai semalaman itu, seperti itu. Dan goalnya satu persatu mesti ditolong Tuhan. Kita punya kuasa dan otoritas dari Tuhan sebagai anak-anak Allah yang mulai bertumbuh dalam iman percaya. Kita praktekkan tadi, kita menangkan tadi. Iman itu ada kan, mulai bertumbuh loh. Ya, terus yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan, Bang kita. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita yang menjaga hidup kita baik-baik saja. Hidup dalam kebenaran. Kita yang jaga hidup dalam kebenaran itu bertumbuh dengan baik. Ya, Tuhan yang beri pertumbuhan. Kita yang menjaga diri kita. Kemudian iman bertumbuh. Ya, kemudian kita belajar melangkah. Jawili. Kalau saya butuh doa karena saya telepon Bu Yohana. Bu, seperti ini Bu. Yuk kita berdoa Bu. Iya Bu, kita berdoa saja. Sudah kita berdoa. Maka itu jadi. Kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita tangkap, kita sepakat, dan kita fokus melakukannya. Goal. Sudah mulai toh? Kemenangan demi kemenangan. Goal toh? Free will itu menentukan posisi kita menang di hadapan Tuhan dan terjaga dengan baik. Kemenangan itu terjaga dengan baik. Kemudian memuliakan Tuhan dengan semua hal yang kita kerjakan. Kita mulai mengerti kebenaran, kita putuskan untuk hidup bebas sesuai dengan firman Tuhan dan menikmati pertumbuhan kita dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Fokus kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Bapa Surgawi dengan tujuan kita jadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu Roh Kudus ada dalam hidup kita dan menuntun dan mendidik kita.
Seneng toh melayani orang. Jangan cari panggung. Kerjakan buat keluarga. Saya punya keluarga yang rada sulit. Sulit, angel-angel. Ketika saya berdoa khusus buat keluarga saya, Tuhan izinkan 8 bulan jadi satu sama orang tua sama keluarga yang sulit-sulit. Masa sakit, masa penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, susah banget. Terus sampai satu ketika saya berpikir gini loh, Tuhan kan pasti ciptakan aku tuh bahagia toh, sukacita toh. Nek aku ada dalam kesusahan terus masalahnya di aku toh. Rencana Tuhan nggak jalan loh sama aku berarti. Rencana Tuhan nggak jalan loh sama aku. Kemudian mulai itu saya jam 3 pagi papa bangunin, habis pipis, rewel, stroke kan biasa ya. Ya Pak, kita berdoa saja Pak. Doain kakaknya pertama, kedua, ketiga, saudara tak doain semua. Ya Pak, bersyafaat lagi Pak buat karyawan Pak. Ya Pak, bersyafaat lagi buat anak-anak Pak. Ya setiap malam. Habis berdoa siangnya ngereok lagi, habis berdoa siangnya ngereok lagi, terus gitu. Tapi ketika saya punya komitmen berdoa bertiga dengan anak saya dan bapak saya mulai sukacita di tengah-tengah kereokan itu loh. Whatever gitu maksudnya. Saya tahu saya sedang ada di sini. Selama saya tidak merespon salah, kondisi akan baik-baik saja. Jadi saya banyak diem. Guyu tok. Di situ saya belajar sabar. Tiap malam berdoa. Pagi siang ada tamu, ada saudara ngomongnya yang enggak, kita batal-batalin perkataannya, kita doakan berkati lagi. Terus ternyata diajari Tuhan untuk berdiri di kemenangan itu ya liuk-liuk ya. Harus tertanam, kemenangan ternyata harus ditanam. Kemudian kita mulai, ketika kita melakukan semua hal yang kita kerjakan, Tuhan menambahkan banyak pengertian akan kebenarannya. Kemudian aku tidak lagi mencari-cari lagi cara dengan caraku bagaimana melayani keluargaku, tapi Tuhan memberitahukan padaku banyak hal. Papahmu hari ini ra kebenaran karena ini. Kemudian saya tanya, nah terus dibiak gitu Tuhan. Dah, sekarang kamu ngomongin ini aja, dia lagi penasaran dengan hal ini. Kemudian saya ngomongin tentang hal ini. Dan Tuhan tuntun tuh one by one. Kadang masih nangis, tapi it's okay, lebih kuat. Kemudian papa mulai kebiasaan ikut kita, bukan kebiasaannya, ketularan. Kalau ada temennya cerita, medeni gitu, yang banyak perkataan kutuk itu, papa cuma bilang, orang Tuhan Yesus baik, ora kedaden dalam nama Yesus. Hanya karena saya sering berdoa, dia cuma diem, tapi ternyata dia dengar. Jadi kalau ada saudara yang ngomong, aku mati gini. Papa ming delok gini. Ora tak berkati wae dalam nama Yesus. Kuasa mulai mengubah pikirannya dan hatinya. Tidak terlalu sering marah. Kemudian sesi berikutnya, nih saya dipanggil, iya Pak. Kowe lunga toh, pelayanan toh. Tak doaake, mulai numpangi tangan kepala saya. Dia ngomong pilo-pilo enggak apa-apa. Next. Berikutnya, mengalami kelepasan dan ikatan dosa oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita bisa menerima kehendaknya yang menyelamatkan kita. Dalam Roma 3:10-12 dikatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Roma 3 ayat 10 sampai 12. Manusia pada dasarnya tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tanpa salib Tuhan, tanpa pengampunan yang dari Tuhan, manusia tidak ada yang benar. Tapi di titik terakhir mengalami kelepasan dan ikatan dosa oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bisa menerima kehendak yang menyelamatkan, itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Di sini ada yang pernah dilepaskan belum? Doa pelepasan. Doa pelepasan. Bukan pengakuan iman, tapi doa pelepasan. Belum ada. Biasanya saya mendoakan pelepasan. Nah, ketika saya mulai dilayani pelepasan di awal mula tahun 94, mulai pelepasan, kemudian sering dilayani pelepasan, sampai pada satu titik Tuhan bilang, pegang anak itu, doakan dan lepaskan anak itu. Kemudian saya mulai mendoakan pelepasan buat anak-anak yang kesurupan, di sekolah-sekolah kesurupan. Ya. Nah, ketika kita sudah mengalami kelepasan dari ikatan dosa oleh karya Roh Kudus, baru kita bisa terima kehendaknya yang menyelamatkan kita. Anak-anak yang didoakan pelepasan, dia bisa bersaksi. Dia tidak berkuasa atas hidupnya ketika dia kesurupan. Tapi ketika dia didoakan untuk dilepaskan dan dia terima kelepasan itu, sekali-kali pun mereka tidak mau lagi kejadian seperti itu. Tidak mau lagi dekat-dekat tempat itu. Mereka tidak mau lagi yang seperti itu. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjagai mereka kalau mereka matanya terbuka. Selalu mengingatkan, tidak di sini. Ada yang peka. Dia mencium sesuatu yang tidak beres. Dan tidak nekat, tidak ngawur. Kelepasan dari ikatan dosa ini membuat saya jadi ngerti. Kalau saya bisa Tuhan izinkan mendoakan pelepasan buat orang lain, berarti saya bisa berdoa pelepasan buat saya sendiri kan. Saya doa pelepasan sendiri, tenan. Jadi kasus itu tuh saya sudah saking stresnya ya, saya tuh sudah bangun tidur tuh sudah perot. Tahun 2000-an. Perot. Sebelah kanan sudah berfungsi. Saya bangun tidur itu gelundung dari spring bed jatuh. Saya bangun, gimana caranya? Saya di depan kaca. Saya stroke. Saking stresnya loh. Saya ingat hamba Tuhan tuh pernah bilang gini. Tolak semua tolak. Jadi saya mukuli muka saya, tak pukul dalam nama Yesus. Saya tidak stroke, kembali ke posisi semula. Saya tidak stroke. Saya penyakit tidak berkuasa atas hidupku. Ada nek mungkin satu zaman sampai pipiku bengkak-bengkak. Kenapa? Tapi kembali loh, hilang stroke. Saya coba itu sama diri saya. Tenang, tak tapui loh, muka saya tak tapui sama. Dalam nama Yesus, kembali posisi semula. Saya tidak sakit. Penyakit ini bukan untuk saya. Penyakit ini sudah disalibkan Tuhan Yesus. Tidak berlaku atas hidup saya. Wah, tak tapui. Dalam nama Yesus kembali semula. Tidak ada perot, tidak ada sakit, tidak ada stroke. Semua tensi normal, jantung normal, semua tahu. Teriak-teriak sendiri sama di kamar sampai didodok-dodok. Begitu saya udah capek, saya lihat malih Pak, gak merok meleh. Itu terjadi buat saya. Ya. Dan saya bersaksi dengan satu hamba Tuhan yang juga barusan stroke. Dikerjakan juga sama dia. Tidak perot. Sembuh Pak. Karena iman percaya Pak. Kita punya keberanian bertindak. Ini yang Tuhan kerjakan buat saya akan kerjakan. Apa yang Tuhan suruh kerjakan, saya kerjakan. Waktu Roh Kudus bilang gini, tengkingi, mukamu tengkingi. Tidak ada yang perot, tidak ada yang stroke. Tengkingi, tapui, kembali semula. Itu saya perlakukan pada nenek saya. Sebelum nenek saya meninggal, udah umur 80 lebih. Tiba-tiba saya pulang dari belikan gudeg,
stroke. Ngobrol, stroke, muntah, darah hitam. Wah, saya lingopeni, saya bingung. Saya kelingan, saya pernah napui saya dewe toh. Mak saya wis gini nih. Tak tapui mak saya. Apa? Ayo, saya bilang aku sakit, tidak sakit, tak tapui. Jadi emak waktu sebelum dibawa ke mana Harapan masih rada perot. Begitu sampai Harapan tak tapui lagi sama saya, tak bilang tak tengingi. Intinya bukan napui ya, cuman kita bilang ini tidak mungkin dari Tuhan, tidak berkuasa atas hidup emak. Karena kehidupan emak yang kedua itu adalah kehidupan yang dari Tuhan. Second chance dari Tuhan. Jadi tidak ada sakit penyakit yang boleh menempel terjadi atas hidup emak. Balik loh, emak ada perot, emak jadi stroke. Itu kejadian sama emakku. Nah, mulai ini masuk di sini. Bahwa kuasa perkataan, firman, deklarasi, doa jadi daging. Nih. Berikutnya, mengampuni dan tinggal tenang menikmati kemenangan dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percaya toh? Nek kita minta ampun dari Tuhan, Tuhan mengampuni. Maka semua ikatan atas dosa atas hidupnya Tuhan lepaskan. Termasuk sakit penyakit lepas. Percaya toh hal itu? Aku ngalami 2 kali. Saya ngalami 2 kali. Jadi saya lebih dari pernah percaya. Berapa kali saya mati bangkit lagi. Saya nggak ngerti Tuhan gimana kerjanya. Cuma dari sini saya jadi mawas diri. Berarti saya yang kurang menjaga diri saya baik-baik. Kenapa sampai kejadian seperti ini? Jadi saya berusaha menjaga diri kayak lebih baik lagi. Hidup lebih benar lagi. Belum benar banget, tapi belajar hidup benar. Berkata tidak pada dosa. Berkata tidak pada keinginan yang tidak selaras dan sejalan dengan Tuhan. Menghindari hal-hal yang membuat kita tertarik pada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Lebih baik mundur dan tidak mengikutinya. Karena saya pernah jatuh di situ dan saya dibangkitkan Tuhan di situ. Jadi saya tidak mau deket-deket sama yang begituan. Seperti putaran air yang sangat kuat masuk ke dalam. Saya tidak mau hilang lagi Tuhan. Saya tidak mau hilang lagi. Ampuni keserakahan saya, ampuni semua keinginan saya yang bukan daripada Engkau, yang terus tak turuti. Dan itu membinasakan saya. Kalau sudah terlalu sering jatuh bangun, itu keyakinan buat bangkit aja gak ada loh, tak kasih tahu. Malu sama Tuhan sendiri. Itu bahaya. Bahaya banget. Jadi hati-hati. Kita harus melakukan pengampunan untuk kita bisa diterima oleh Tuhan. Kita sudah diampuni Tuhan, kita mengampuni yang lain. Tanpa pengampunan dan tanpa kita mengampuni, kita nggak bisa final masuk tertanam dalam kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan dari Tuhan itu begini, saya sudah dimenangkan Tuhan hari ini. Begitu saya terima kemenangan hari ini, iblis nggak diem, iblis tambah ribut, iblis tambah cerewet, iblis tambah intimidasi, iblis tambah tarik-tarik, nawari yang aneh-aneh. Dibuat kita sombong, dibuat kita lupa diri, dibuat kita punya keinginan banyak lagi. Iblis tuh nggak diem ketika kita ada di posisi kemenangan. Maka itu saya bilang, ketika Tuhan menangkan kita, jaga hidup kita dengan benar. Jaga hidup kita dengan benar. Kalau tidak, keseret lagi. Keseret lagi. Dari A sampai Z, sudah sampai W. Tuhan menangkan kita sudah sampai W, disertai Tuhan menang sampai huruf B. Tinggal berapa langkah masuk Z.
Nek kita ndak waspada, A sampai B-nya tuh hilang ketika kita jatuh lagi. Bukankah itu sia-sia? Kalau kita jatuh lagi, lebih dalam lagi, nggak mungkin di level yang lebih ringan, pasti lebih dalam lagi. Maka manusia paling sulit berkata tidak sama dosa, berkata tidak sama keinginan. Free will kita ada dalam pertobatan yang sejati, terus menerus. Ada satu hamba Tuhan bilang begini, kalau kamu hidup dalam free willmu yang benar, hidupmu pasti berhasil. Temukan kunci berhasilnya itu loh, di free willmu yang Tuhan taruh di hidupmu. Dia dari punya utang 500 juta ditipu orang, sampai Tuhan tuh bisa lunaskan dia, sampai dia punya semuanya. Padahal dia dari uang yang 500 juta yang ditipu orang itu, dia sudah kere, tidak punya apa-apa, tidak bisa bergerak. Tapi Tuhan izinkan dia untuk dia mau bangkit dan bertobat. Dia belajar tinggal dalam kemenangan yang sejati. Dia jaga hatinya, dia jaga pikirannya, dia jaga perkataannya dan perbuatannya. Kutuk ubah jadi berkat, marah diubah jadi ucapan syukur, pengampunan dikerjakan, mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri. Baik akhlak, baru bisa lihat jalan baru yang Tuhan buka. Pertumbuhan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Kita harus menjaganya. Free will kita tuh menjaga dua hal ini loh. Penuh dengan pengampunan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Kita tahu kan mana yang benar dan mana yang enggak benar. Free will kita yang benar saja. Yang enggak benar bukan free will kita. Tidak usah diingini dan tidak usah diambil, dan tidak usah ada di posisi itu. Free will kita ada di apa yang Tuhan mau. Ya. Di sini kita sibuk kok, belajar ngerti kehendak Tuhan, belajar memperkatakan firman, belajar memperkatakan doa, deklarasi, sampai kemenangan. Kemudian dari kemenangan itu kita mulai jawili yang lain, dibantu untuk mereka juga menang. Jadi pasukan-pasukan doa yang elit. Ya, sini. Jadi satu pasukan yang besar. Dan ingat, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini kita sering was-was ya. Berkat itu dari Tuhan. Tipu muslihat itu dari si jahat. Bedanya gini. Nek dari Tuhan, kita punya damai sejahtera dan legal. Tapi kalau itu dari si jahat, itu cara kita berpikir, cara kita berusaha, nggak peduli yang lain, egois. Itu dari yang jahat. Ya, kan aku berbuat baik, enggak ada yang berbuat baik. Kalau bukan dari Tuhan nggak baik. Baik untukmu, baik, tidak baik untuk yang lain. Maka dikatakan di bawah sini, layanilah satu dengan yang lain oleh kasih. Yuk kita sekarang ngerti hal ini. Ya, kita ngerti banget tentang hal ini. Salah atau enggak salah itu kita ngerti. Kita enggak kerjakan yang enggak berkenan. Kita enggak kerjakan yang tidak sesuai dengan firman. Kita enggak kerjakan yang itu tidak ada dalam pelayanan Tuhan selama ini. Saya enggak pernah dengar Tuhan bilang bunuh aja gitu, saya enggak pernah dengar. Saya tanya sampai Tuhan bilang bunuh aja, saya nggak pernah dengar. Nggak apa-apa, kamu butuh. Tuhan nggak pernah bilang gitu loh. Saya nggak pernah dengar.
Saya kalau berdoa cuma tanya, Tuhan ini seperti ini harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Layanilah satu terhadap yang lain. Nah terus dia sudah tahu salah, ya diampuni saja. Kalau orang sudah tahu salah harusnya mau bertobat. Kalau cuma salah tidak bertobat, ya podo itu. Dia dikejar rasa bersalah. Itu membuat dia semakin jatuh bawah. Nanti sebuah pelayanan jadi kamuflase. Dan saya coba ingatkan itu kepada orang lain. Tentunya dengan cara ngomongnya yang halus, tapi saya takut dia tersinggung. Selanjutnya monggo terserah, saya cuma mengingatkan bahwa kita punya free will untuk pertobatan yang sesungguhnya. Saya nggak mau menghakimi kamu walaupun kamu tahu bahwa kamu salah dan kami semua tahu kamu salah. Saya memilih mengampuni kamu saja, tapi jangan melakukan dosa itu lagi. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Yuk bangkit, jadi lebih baik lagi. Memperbaiki kelemahan kita sendiri, memperlengkapi diri kita sendiri, untuk kita jadi lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita berdiri dengan cakapnya kita dari Tuhan di hadapan raja-raja. Kita dipercaya sampai level itu. Ya, jadi kita akan sampai ke level itu. Cuman kita harus mawas diri mulai sekarang. Free will yang dari Tuhan bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang menyenangkan kita saja, tapi selalu harus layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sekarang kita ngerti bahwa free will Tuhan itu sesuatu yang hidup, seperti Tuhan yang hidup. Karena free will dari Tuhan itu disertai Tuhan secara pribadi. Dan dia tidak mau kita salah langkah, kita salah ambil keputusan dan terus terjatuh. Sekali Tuhan mengangkat, dia akan memegang tangan kita, dan Tuhan mau dia terus mengangkat kita, bahkan kita tidak boleh turun. Yuk kita belajar ada di posisi ini. Sekali lagi Tuhan bilang free will yang daripadaku, itu yang membuatmu tertanam untuk berdiri di atas kemenanganmu dari Tuhan. Kalau kita lihat, kalau saya lihat yang terendam paling kelihatan tuh yang cipta, itu saya kelihatan banget dia terendam dalam free will-nya Tuhan. Makanya dia berdiri di atas kemenangan, dia kuat sekali. Yang cipta, kalau Pak Bambang masih tahu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kita juga hamba-hamba Tuhan yang percaya sama Tuhan. Free will ini akan membuat kita sembuh dari semua sakit, akan membuat kita sembuh dari semua ikatan dosa kita. Dan Tuhan sekali lagi menangkan kita malam hari ini, supaya kita bisa belajar untuk berendam dalam kemenangan, dalam free will yang Tuhan taruh buat hidup kita. Ketika kita ada dalam posisi kemenangan yang dari Tuhan, kita dipercaya punya otoritas dan kuasa yang dari Tuhan, maka pekerjaan Tuhan yang besar pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Jelas? Yuk kita berdoa. Mari kita berdiri. Dalam Alkitab beberapa ayat yang terkait dengan free will adalah Yohanes 3:16. Allah memberikan pilihan untuk percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Filipi 2:13, Allah bekerja dalam diri manusia untuk berkehendak dan melakukan kehendaknya, bukan yang lain. 2 Timotius 2:25-26, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan menerima kebenaran. Free will dalam pertobatan yang sejati, yang tidak putus-putusnya sampai seumur hidup kita. Dengan demikian free will menurut firman Tuhan adalah kemampuan manusia untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab, juga berbantu pada kasih karunia dan campur tangan Tuhan. Tuhan terima kasih buat sore hari ini Tuhan.
belajar mengerti bahwa setiap free will yang daripada Engkau buat hidup kami adalah rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang sempurna, yang punya masa depan yang pasti buat kami, rancangan yang penuh damai sejahtera, dan kami berjalan dalam jaminan kehidupan yang daripada Engkau, bahwa Tuhan menyertai kami dan melindungi kami, memberkati kami dan membuat kami menjadi luar biasa. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Dan ajari kami Tuhan lebih dalam lagi mengerti kehendak-Mu akan free will kami masing-masing. Di saat kami harus membuat keputusan, saat kami harus berpikir, saat kami harus melakukan banyak hal, biar Engkau yang berbicara dan kami yang melakukannya Tuhan. Ajari kami untuk tertanam di dalam kemenangan karena free will yang daripada Engkau. Dan ajari kami terus bertumbuh maksimal seperti yang Tuhan mau. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami untuk mengelola berkat-Mu, mengelola sekolah-sekolah, murid-murid Tuhan, semua urusan Tuhan, campur tangan Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil dan tidak pernah gagal. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Tuhan, tambahkan banyak hikmat, marifat, kasih karunia, dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Sehingga tidak ada kata gagal, tapi semua dalam anugerah Tuhan kami sangat diberkati. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mau angkat tangan kami. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih. Kami kembali komitmen dengan-Mu Tuhan, bahwa yang daripada Engkau Tuhan, semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Apa yang kami kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, biarlah perkenanan-Mu yang tinggal diam dalam hidup kami, sehingga kami selalu mengerti kehendak dan rencana-Mu, dan kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau, dan kami mau Tuhan hadir di sekolah kami, di kota kami, di rumah tangga kami, di sekolah kami, di mana saja kami berada di Kota Magelang. Tuhan berkati, Tuhan jamin, Tuhan lancarkan segala sesuatunya, sehingga kami boleh tetap menjadi lebih daripada pemenang dalam segala hal di setiap waktu, dan Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami menikmati berkat firman-Mu, dan semua dalam anugerah Tuhan jadikan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pak Bambang, mari silakan duduk. Mari Pak, monggo. Ini ada undangan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Iya. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tujuan kami ke tempat ini, saya perkenalkan diri. Saya Bapak Eko Widodo, saya bersama istri, saya pelayanan di Panti Kosta Immanuel. Nah, di sini kami minta kepada Bapak Ibu guru untuk menghadiri KKR tanggal 31 Oktober di Gor Samapta. Adapun tujuan kami, kenapa kami datang ke tempat ini, kami rindu antara hamba-hamba Tuhan dengan guru-guru yang ada di Kota Magelang ini kita bersinergi. Karena kita sadar kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Namun kita harus saling bersinergi, saling menopang. Karena mengingat ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di kabupaten terutama itu minim generasi penerus. Dan di sisi lain, sekolah juga sangat minim siswa-siswa. Sangat memprihatinkan. Bagaimana generasi penerus kita untuk kota Kabupaten Magelang ini ke depannya.
Nah, ini perlu kita bersinergi antara hamba-hamba Tuhan dan guru-guru yang ada supaya kita berdiri untuk kota kita di Gor Samapta. Saya kira itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu yang berkenan hadir di KKR, mari hadir sama-sama. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Singer, monggo kita angkat pujian, kemuliaan. Mari kita angkat tubuh Yesus, roti yang kita percayai sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdiri. Ini ada firman-Nya ya, kita bisa baca dulu. Kita baca firman-Nya ya. Yuk kita berdiri. Kita baca firman yang ada di hosti. Kita baca ya. Tiga, dua, satu. Jiwaku bersukacita kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Amsal 23 ayat 16. Mari kita angkat. Tuhan, terima kasih kematian-Mu di kayu salib Tuhan, menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan tubuh-Mu Tuhan yang kami makan sore hari ini Tuhan, yang menyatukan kami dengan Engkau, mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu, menjadikan free will kami yang daripada Engkau berjalan atas kemenangan dalam hidup kami, dan semua karena anugerah-Mu dan rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Bila tubuh Yesus ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, menjadi suatu peringatan akan Engkau, bahwa Tuhan ada di dalam kami bersama Roh Kudus, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang menjadi Raja atas hidup kami, Tuhan yang memerintah atas hidup kami, dan semua hal yang terjadi atas hidup kami hanya Tuhan yang mengizinkan terjadi, dan tidak ada satu apapun yang tanpa Tuhan izinkan tidak akan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan tubuh-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Darah-Mu menyucikan, menguduskan, mentahirkan kami Tuhan. Melayakkan kami untuk berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah, dan mencium kaki-Mu saja, Raja di atas segala raja. Kami minum darah-Mu Tuhan, di mana segala kelepasan terjadi, ikatan dosa terlepaskan. Dan semua kuasa yang bukan dari Tuhan, semuanya tidak berkuasa atas hidup kami. Dan kami milik Tuhan satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kami menjadi milik Kristus saja.
dan untuk digunakan untuk alat kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bu Immanuel, kita nyanyikan lagu pujian ini ya Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan telah turun bagi kita semua. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kesannya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Salam Kuasanya dicurahkan. kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah kemuliaan Tuhan terjadi. Kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya awali dulu ya Bu Immanuel. Bapak Ibu, kami berharap dari Miracle Blessing Ministry ada koordinator untuk setiap sekolah. Kalau dari SD Kristen 1 saya yang menjadi koordinator. Nanti saya berharap di setiap sekolah ada koordinator sehingga informasi-informasi yang kami sampaikan bisa langsung ke sekolah-sekolah dan kita bisa bergerak cepat ya, tanpa harus menunggu saya, tanpa harus menunggu koordinator yang lain. Kemarin dari SMP Bu Lastri ya, kemarin dari BMB Bu siapa? Bu siapa? Bu Eko, nanti tambah Bu Eko ya, saya maksud dari SMA Elsade bisa menambah siapa, dan masih banyak yang belum hadir dari SMA Kristen 1 ya. Semua kami berharap semua bisa ada koordinator sehingga persatuan kita lebih erat lagi dan pergerakan kita juga lebih cepat lagi, informasi boleh cepat. SMA Secang juga. Itu yang dari saya. Monggo Bu Immanuel menambahkan. Yang bulan depan kita rencanakan Natalan ya. Natalan nanti kita adakan di bulan November. Tadi kita ngobrol dengan Pak Yudi. Dan mungkin sekitar tanggal 17 nanti saya infokan fixnya Natalan untuk murid-murid semua youth ya, sekota Magelang dan guru-guru. Nanti kita infokan mungkin sekitar tanggal 17, nanti fixnya nanti kita ngobrol lagi. Jadi supaya langsung ada informasi, jadi nanti bulan depan sekitar tanggal 17 dan kita mau sekalian Natalan. Kemudian kita tetap ada nasi murah dan Natalan. Jadi ibadah yang guru-guru nanti digabung untuk Natalan Youth dan guru-guru sekota Magelang. Ya. Terus nanti kalau sudah tahu nasi murahnya tanggal berapa nanti saya info ya Bu. Untuk cek kesehatan ya Bu. Kita bersyukur ya, satu pergerakan tindakan profetik satu lagi. Ya, sementara itu dulu ya. Terima kasih. Yuk kita berdiri, kita doa berkat. Pak Bambang monggo, doa berkat Pak Bambang. Pak jenengan Pak, monggo. Doa berkat monggo Pak.
Jangan lupa 31 Oktober KKR-nya Bahtera di Gor Samapta. Kalau bisa ikut hadirlah. Itu bagus sekali. Ya. Nanti saya koordinator dari Solo. Kalau membutuhkan transport bisa, tapi harus pakai mobil, satu mobil. Nanti VIC-nya siapa? Nanti bisa hubungi ibu atau saya langsung, enggak apa-apa. Mari kita akan sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap puji dan syukur kehadirat Engkau. Kalau Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua ini karena anugerah-Mu. Semua ini karena kemurahan-Mu. Kalau sampai saat ini Engkau masih berikan kesempatan bagi kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, untuk memuji menyembah Engkau, mendengarkan akan kebenaran-Mu, sampai pada akhirnya Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan berkati setiap hamba-hamba-Mu, biar firman yang telah Engkau tabur lewat hamba-Mu. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali.